Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Amin akan melanjutkan membacakan sebuah cerita novel yang sangat menarik, yang sangat seru, yang sangat menghibur, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Cerita novel yang berjudul The Story of Jichen. Tapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai video seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke 199. Di part 199 ini bertepatan dengan bab 938. Yang paling menyakitkan di dunia ini adalah mengetahui bahwa kamu tidak bisa mengejar musuhmu dalam beberapa kehidupan. Pada saat ini, Jiang Ming sudah benar-benar putus asa. Dia melihat Yichen penuh air mata dan berkata dengan suara serak, "Yichen, aku mengaku kalah. Aku benar-benar sudah mengaku kalah. Kamu bunuh aku saja. Aku sudah muak dengan hidup ini. Aku juga sudah muak dengan diriku sendiri. Aku mohon kamu bebaskan aku." Yichen mengangguk. Dia melihatnya dengan serius. "Jiang Ming, kejahatanmu paling ringan di antara semua orang yang harus mati hari ini. Tapi semua kesalahan yang dilakukan semua orang hari ini adalah hukuman mati, termasuk juga dirimu. Semoga kamu bisa bereinkarnasi dengan baik di kehidupan berikutnya." Janming tertawa mengerikan dan berkata, Kehidupan berikutnya? Setelah mendengar semua yang kamu katakan tadi, aku tiba-tiba merasakan bahwa mungkin aku ditakdirkan hidup susah. Mungkin aku akan tetap seorang anak yatim jika memberiku kehidupan lain waktu lagi. Mungkin saja aku masih tetap orang miskin di mata orang lain." Yichen mengangguk dengan tenang. Dia berkata, "Jika seperti itu, aku berharap kamu bisa menjadi orang baik di kehidupan berikutnya." Janming mengangguk dengan serius dan tertawa menyedihkan. "Ketika mendengar kata-katamu, diriku juga mulai merasa membenci diriku sendiri. Aku berharap aku bisa menjadi orang baik di kehidupan berikutnya." Saat itu dirinya menjadi jauh lebih tenang. Dia sudah ketakutan sampai buang air besar dan kecil. Tadi dia bisa menenangkan dirinya saat ini. Tapi dia bisa menenangkan dirinya saat ini. Dia berdiri sendiri. Dia berdiri di depan Yichen dan berkata dengan serius, "Baiklah Yichen, antar kepergianku, antarkan anak-anak itu pulang dengan selamat ke panti asuhan. Beritahu Billy kalau aku sudah salah. Beritahu semua teman-teman masa kecil kalau aku sudah salah. Aku sudah menyesal. Aku memakai nyawaku untuk menebus dosaku." Yichen mengangguk dan berkata, "Karena kamu sudah tahu salah, maka aku tidak akan menyiksamu." Setelah itu Yichen berkata kepada Chen Jekai, "Lah semua orang di dalam mobil Iveco, kemudian angkat dengan helikopter dan masukkan ke dalam sungai." "Baik, Tuan Muda." Helikopter terbang sekali lagi. Di dalam mobil Iveco, semua anggota inti geng pengemis Liu Jiachen dan keluarganya terus menangis histeris. Semua orang berusaha berjuang mati-matian, tapi bukan hanya mereka yang dilas, mobil juga dilas mati. Mereka tidak mungkin bisa kabur. Saat berikutnya helikopter itu langsung membuang mobil Iveco penuh dosa itu ke dalam sungai. Ada gelembung yang terlihat dari mobil Iveco kemudian tenggelam sepenuhnya di dalam sungai. Yichen melihat ke arah Janming. Pada saat ini dia berkata datar, "Aku berjanji tidak akan membiarkanmu mati mengenaskan seperti mereka." Janming tertawa sedih dan mengangguk. "Terima kasih Yichen." Yichen sedikit mengangguk. Dia berkata kepada salah seorang pria berbaju hitam di sampingnya, "Bawa dia ke sisi jembatan dan lakukan sekaligus." Pria berbaju hitam mengangguk. "Baik, Tuan Muda." Tanpa menunggu pria berbaju hitam itu beraksi, Janming sendiri berjalan ke sisi jembatan. Dia memanjat pembatas dan berkata kepada Yichen, "Yichen, lakukan sekarang." Dar! Bagian belakang kepala Janming terlihat berdarah. Segera setelah itu mayatnya bergerak mundur dan jatuh dari jembatan ke sungai dan hilang di telan sungai. Janming sudah mati. Hati Yichen tiba-tiba merasa sedih.
Dia bersedih bukan karena bersimpati dengan Janming, tapi dia merasa sangat menyedihkan kalau diri seseorang hidup menjadi orang yang paling dibenci. Janming masih muda, jika bukan karena tersesat, dia punya kesempatan untuk mengubah nasibnya. Mungkin setelah beberapa tahun dirinya bisa menikah dengan wanita kaya dan menjadi CEO, lalu berada di puncak kehidupannya. Tapi hidup memang seperti ini. Terkadang seseorang masih bisa bangun lagi setelah terjebak, tapi ada beberapa jebakan yang akan membuat orang terjebak selamanya. Air sungai mengalir, dia bersedih untuk beberapa saat, kemudian berkata kepada Cenjekai, "Sudah kamu bawa anak-anak kembali dan antarkan ke rumah sakit dan meminta dokter memeriksa apakah ada bahaya dengan mereka. Setelah itu hubungi pihak panti asuhan." Cenjekai mengangguk dan bertanya lagi, "Tuan Muda, bagaimana dengan sisa geng pengemis lainnya?" Ichen menghela napas, "Ada puluhan ribu pengemis jahat sehingga tidak akan habis dibunuh. Semoga kematian para tetua pengemis bisa membuat mereka lebih sadar dan tidak akan melakukan hal seperti ini lagi kelak." Setelah itu dia berkata lagi, "Oh ya, minta semua orang yang ada di tempat kejadian ini jangan asal berbicara setelah kembali." Senjakai segera berkata, "Tuan Muda, tenang saja, aku mengerti." Ichan berkata, "Baiklah, mari kita pulang." Senjakai segera memberikan perintah lewat walkie-talkie. Tim pertama, bawa anak-anak itu ke rumah sakit umum Jinling. Tim kedua, kawal Tuan Muda kembali ke Jinling. Beberapa menit kemudian, Yichen sudah duduk di dalam helikopter dan sedang dalam perjalanan pulang, tapi helikopter tidak terbang tinggi sehingga sinyal ponsel tidak terpengaruh. Kemudian Yichen mengedit video yang dia rekam di TikTok, terutama mengedit suara supaya tidak dikenali, lalu menyebarkan video yang telah diedit ke internet. Durasi video ini lumayan lama, video mengejutkan dan berbau darah sehingga langsung menjadi populer di internet begitu disebarkan. Berita kehilangan 10 anak di panti asuhan Jinling merupakan berita yang diperhatikan netizen seluruh negeri. Popularitasnya di internet sudah melampaui semua berita lainnya, menduduki posisi pertama di setiap saluran. Hampir semua orang di dalam negeri yang menonton video mengejutkan ini di ponsel mereka. Video ini telah mengakhiri masalah ini dengan sempurna. Penjahat mendapat hukuman, anak-anak telah diselamatkan. Hal ini segera membangkitkan semangat kepahlawanan di hati orang-orang di seluruh negeri, terutama bagi seluruh geng pengemis inti di dalam mobil Ipeco yang dilas mati dan dimasukkan ke dalam sungai. Itu membuat banyak netizen bersorak dan bertepuk tangan. Orang-orang di seluruh negeri ingin tahu siapa sebenarnya yang melakukan ini, siapa yang merekam video ini. Tapi Chen telah menghapus semua jejaknya. Dia sama sekali tidak meninggalkan petunjuk apa-apa. Pada saat yang sama, karena mengetahui Wu Donghai dari keluarga Wu merupakan dukungan pemimpin geng pengemis Suinasan, seluruh negeri mengkritik keluarga Wu. Ratusan orang memarahi keluarga Wu dan meminta polisi untuk melakukan penyelidikan menyeluruh. Reputasi keluarga Wu langsung hancur ketika video ini menjadi viral di berbagai jaringan. Selain itu, banyak orang yang memposting ulang, memberi komentar dan like. Seluruh geng pengemis benar-benar meledak. Mereka tidak menyangka kalau pemimpin mereka, 2 wakil pemimpin dan 9 tetua, tidak ada yang selamat satu pun juga. Hal ini membuat para pemimpin tingkat menengah segera melarikan diri dalam semalam. Keluarga Wu tidak mengetahui hal ini saat ini. Wuki baru saja makan makanan tambahan yang membuat seluruh keluarga Wu kacau balau. Tuan Besar Wu mendapat banyak pukulan. Terakhir kali dia baru saja pulih selama beberapa waktu ini. Pada saat ini Wu Donghai dan Sui Jiqian tengah menenangkan diri Wuki yang baru selesai makan. Wuxin sebagai putra dan cucu pertama membawa makan malam yang telah disiapkan pembantu ke kamar kakeknya. Sewaktu dia mendorong pintunya, dia melihat kakeknya terbaring di karpet sambil terus mengejang. Mulutnya berbusa dan wajahnya pucat. Wuxin kaget. Dia segera maju ke depan dan memeriksanya. Dia menemukan kalau kakeknya seperti terkena serangan stroke. Kemudian dia melihat ponsel yang ada di tangannya. Di atas ponsel sedang ada sebuah video. Kenapa orang di dalam video terlihat mirip dengan pamannya?
Dia tanpa sadar mengambil ponsel itu, kebetulan melihat pamannya sedang menjadi gila dan mencekik leher Bibi sampai mati. Seluruh tubuh Wuxin gemetaran dan melempar ponsel itu. Sewaktu dia kaget melihat video itu, kakek yang ada di sisinya sudah kehabisan napas. Wuxin sangat kaget. Dia segera berlari keluar dan meminta pelayan memanggil dokter. Dokter, dokter segera datang menyelamatkan kakeknya. Wudong Hai dan istrinya juga segera datang. Ada apa? Kenapa kakek bisa tiba-tiba stroke? Wudong Hai langsung bertanya kepada dokter keluarga Wu. Dokter segera berkata, Ketua Dewan Wu, seharusnya Tuan Besar mendapatkan rangsangan dan itu adalah rangsangan yang sangat besar, hampir sama dengan terakhir kali. Apa yang telah terjadi? Wudong Hai sangat marah. Ada apa ini? Kenapa bisa tiba-tiba mendapatkan rangsangan besar dan stroke? Pada saat ini, Wuxin yang telah selesai menonton seluruh video di internet berjalan ke depan Hudong Hai dan Sui Yiqian dengan wajah pucat. Dia berkata ketakutan, "Ayah, ibu, paman telah membunuh Bibi. Lalu paman dan seluruh anggota inti geng pengemisnya beserta sekelompok penjahat perdagangan manusia dimasukkan ke dalam mobil Iveco yang telah dilas lalu dilempar ke sungai oleh seseorang." Apa? Ketika pasangan suami istri mendengar ini, reaksi pertama mereka adalah menanyakan apa. Hal seperti ini mana mungkin terjadi di era ini? Mengelas belasan orang di dalam mobil dan melemparnya ke sungai. Apakah ada hal sesombong ini? Selain itu, siapa yang berani menyentuh Shenasan dan geng pengemisnya di Suhang meskipun pemimpin bawah tanah, apalagi orang biasa lainnya? Selain itu, seluruh geng pengemis berjumlah puluhan ribu orang. Orang apa yang punya kekuatan membunuh seluruh anggota inti geng pengemis? Sejikan menyentuh kepala putranya dan berkata, "Putraku, apakah kamu demam? Mereka adalah paman dan bibimu. Kenapa kamu bisa berkata seperti itu?" Wuxin segera berkata, "Aduh, aku mengatakan ini yang sebenarnya sudah heboh di internet. Selain itu, sebelum paman mati, dia mengatakan di depan kamera kalau keluarga Wu adalah pendukungnya. Dia melakukan hal tidak bermoral atas dukungan keluarga Wu. Seluruh jaringan internet sedang mengutuk keluarga Wu kita sekarang." Apa? Kedua orang itu baru kaget pada saat ini. Wudong Hai segera merebut ponsel dari tangannya dan berkata, "Video yang mana? Perlihatkan padaku." Wuxin segera mencari video itu dan memutarnya. Pada saat ini Wudong Hai sangat kaget sehingga berkeringat. Dia melihat layar ponsel. Dia tahu hal tidak bermoral yang dilakukan oleh adik iparnya. Reputasi keluarga Wu akan hancur kalau dia mengatakan keluarga Wu sebagai pendukungnya. Sheyekian juga panik. Dia masih tidak percaya sampai saat ini kalau adik dan adik iparnya sudah mati. Wudong Hai dan istrinya saling berdekatan dan melihat ponsel. Mereka selesai melihat video mengerikan dan menghancurkan mereka sepenuhnya. Sue yakin hampir gila ketika melihat adiknya mencekik mati istrinya. Sewaktu dia melihat adiknya dilas di dalam mobil dan dilempar ke sungai, dia benar-benar hancur. Kedua kakinya lemas dan jatuh di lantai. Setelah itu, dia menangis histeris. "Nasan, adikku, kamu mati dengan tragis. Keluarga Sue kita tidak ada penerusnya lagi setelah kamu mati. Bagaimana kakak harus pergi menghadap kepada ayah dan ibu? Bagaimana kakak pergi menghadap seluruh leluhur keluarga Sue kita?" Setelah itu dia memukulkan tinjunya dengan kuat ke lantai dan berkata dengan marah, "Adikku, kamu beritahu kakak siapa yang membunuhmu. Kakak pasti akan menghancurkannya dan membalaskan dendammu. Orang ini kejam sekali." Uxin segera memegang tangan ibunya. Ketika dia melihat tangan ibunya sudah penuh darah, dia menghiburnya. "Ibu, paman sudah tidak ada lagi. Kamu jangan seperti ini." Saya yakin seperti orang gila, dia menarik kera baju suaminya dengan kuat. Dia menggoyangkan dengan kuat sambil berteriak histeris, "Wudong Hai, siapa yang membunuh adik iparmu? Kamu harus mencari orang itu. Bawa dia ke hadapanku dan aku akan membunuhnya sendiri untuk membalaskan dendam adikku." Suasana hati Wudong Hai sudah sangat kesal saat ini. Dia sama sekali tidak peduli Sui Nasan sudah mati atau belum. Bahkan bisa dikatakan kalau dia sudah lama berharap Sui Nasan bisa mati.
Dia sudah lama muak melihat Sue Nasan yang tidak berguna ini. Dia ada dukungan dari kakak ipar sepertinya, tapi melakukan bisnis menculik wanita dan anak-anak sehingga Sue Nasan akan membuat dirinya malu. Tapi dia tidak pernah menduga kalau Sue Nasan akan mati dengan metode seperti ini. Tidak masalah jika dia mati, tapi kematiannya melibatkan seluruh keluarga Wu. Bajingan ini bukan melemparkan semua kesalahan kepada keluarga Wu sebelum dia mati. Dia bahkan menyebut namanya dan mengatakan kalau dirinya memberikan dukungan di belakang. Bukankah ini akan membuatnya mati? Bagaimana orang luar akan memandang keluarga Wu dan dirinya? Dirinya bahkan tidak perlu berpikir dan sudah tahu kalau reputasi keluarga Wu pasti sedang tragis sekarang. Semua ini karena perbuatan bajingan Sue Nasan. Tepat pada saat ini, asisten Wu Donghai datang dan berkata, Ketua Dewan, gawat Ketua Dewan, seluruh negeri sedang mengutuk keluarga Wu saat ini. Mengutukmu, perusahaan sekuritas menelpon dan mengatakan kalau masalah ini terus berkembang, saham beberapa grup pasti akan jatuh paling bawah pada pembukaan pasar saham besok. Setidaknya akan jatuh 10 kali berturut-turut. Kalau seperti itu, seluruh aset keluarga Wu akan hilang setengah. Yang paling ditakutkan oleh perusahaan terdaftar adalah runtuhnya reputasi. Begitu sebuah perusahaan terdaftar terkenal skandal besar, maka reaksi pertama adalah turunnya harga saham yang akan terus turun sampai pada batas yang tidak bisa dibayangkan. Beberapa perusahaan yang memiliki nilai pasar lebih dari 10 miliar pada akhirnya hanya tersisa beberapa ratus juta aset yang akan menyusut di atas 90%. Beberapa perusahaan mungkin hanya memiliki sedikit masalah dengan produk mereka, tapi pada akhirnya bangkrut. Tapi jika dibandingkan dengan kesalahan keluarga Wu, apa arti semua itu? Mungkin keluarga Wu harus menanggung kesalahan geng pengemis Sue Nasan. Semua hal tidak bermoral yang dia lakukan mungkin pada akhirnya harus ditanggung oleh keluarga Wu. Wu Donghai merasa sangat panik sekarang karena dia sadar kalau apa yang dihadapi keluarga Wu kali ini mungkin adalah kehancuran total. Jadi dia segera berkata kepada asistennya, segera keluarkan pernyataan atas nama perusahaan. Meskipun Sue Nasan adalah adik iparku, tapi aku Wu Donghai tidak tahu apa-apa dengan semua yang dilakukan Sue Nasan. Sue Nasan bertanggung jawab sepenuhnya dengan semua yang dia lakukan. Aku dan seluruh keluarga Wu tidak tahu. Pada saat yang sama, kami juga akan membuktikan kepada polisi karena keluarga Wu tidak ada hubungannya sama sekali dengan kejahatan yang dilakukan Sue Nasan. Jadi minta para netizen tidak terpancing dengan orang-orang yang mengendalikan masalah ini. Asisten segera mengangguk dan berkata, baik Ketua Dewan, aku akan segera mengeluarkan pernyataan sekarang. Sue yakin tengah bersedih dengan kehilangan adiknya dan putusnya keturunan keluarga. Dia segera marah mendengar suaminya ingin melepaskan semua hubungan dengan adiknya. Wu Donghai, apakah kamu punya hati nurani? Nasan adalah adik iparmu. Dia adalah adik kandungku. Dia mati dibunuh sekarang. Apakah kamu tahu kalau dia telah mati dibunuh? Kamu bukan hanya tidak membalaskan dendamnya, tapi kamu juga mau memutuskan semua hubungan dengannya. Apakah kamu seorang manusia? Wu Donghai juga sedang emosi. Jika dia tidak mengurus masalah ini dengan baik, mungkin akan melibatkan seluruh keluarga Wu. Wu Donghai sangat marah ketika melihat istrinya masih melindungi adiknya yang sudah mati itu. Dia berkata dengan tajam, jika bukan karena adik bajinganmu itu, bagaimana mungkin keluarga Wu akan ikut terlibat? Aku sudah sejak awal mengatakan padamu supaya menasehatinya untuk tidak melakukan hal yang tidak bermoral, tapi kamu tidak mendengarnya. Kamu selalu melindungi dia. Aku sama sekali tidak boleh membicarakan dirinya. Baguslah sekarang ada orang yang menegakkan keadilan. Tidak masalah kalau dirinya mati. Dia juga melibatkan keluarga Wu. Sun yakin hampir hancur setelah dia mendengar kata-kata ini. Dia mengetakkan giginya kalau lalu mencakar wajah Wu Donghai. Wu Donghai tidak sempat mengelak. Beberapa bekas darah segera terlihat di wajahnya. Kuku yakin panjang dan tenaga yang dia keluarkan juga besar sehingga membuat kulit wajah robek. Di sela kukunya bahkan ada serpihan daging penuh darah.
Wudong Hai berteriak dan merasa sangat marah. Dia menarik kerah baju Sue Yakin lalu menampar wajah Sue Yakin beberapa kali. Dia menamparnya sambil memaki. Sue Yakin, apakah kamu tahu kalau adikmu telah menghancurkan aku? Aku sudah lama bersabar dengan adikmu. Jika bukan karena memberi muka kepadamu, aku akan membunuhnya tanpa perlu menunggu orang lain membunuhnya. Apakah kamu tahu apa yang paling aku sesali sekarang? Aku paling menyesal tidak membunuh bajingan itu. Dia berubah menjadi sebuah bom sekarang. Dirinya sudah mati, tapi dia juga ingin membuatku ikut meledak. Sue Yakin tidak pernah dipukul setelah bertahun-tahun menikah dengan Wudong Hai. Adiknya sudah mati sekarang dan tiba-tiba ditampar oleh Wudong Hai sehingga seluruh dirinya sudah kehilangan akal sehat sekarang. Wudong Hai, kamu bukan manusia. Mataku buta dan salah melihatmu. Kamu tidak membantu membalaskan dendam adikku. Maka aku akan pergi sendiri. Mulai hari ini aku tidak ada hubungan apa-apa denganmu lagi. Setelah Sue Yakin mengatakan itu, dia berdiri dan hendak berjalan keluar. Wuxin ingin mengejarnya, tapi Wudong Hai berkata dengan suara keras, "Kembali kamu, buat apa mengejarnya saat ini? Dia akan menambah masalah untukku kalau membiarkan dia kembali. Apakah kamu tidak tahu kalau keluargamu paling penting saat ini?" Wuxin langsung sadar dan berkata, "Ayah, aku akan mencari sekelompok netizen bayaran untuk membersihkan nama kita. Tidak peduli seberapa banyak uang yang akan dikeluarkan." Wow, sangat luar biasa guys, ceritanya sangat menarik, sangat membuat kita penasaran ingin mengetahui cerita kelanjutannya. Tapi sepertinya sampai di sini dulu di video ini, di part ini. Kita akan lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman lainnya agar teman-teman lainnya mendapatkan informasi hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya.